Desa penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini mendapat banyak catatan, termasuk penyaluran bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran. Sejumlah warga Bojonegoro, Jawa Timur mengaku belum mendapatkan bantuan sosial. Warga yang sangat berharap mendapat bantuan karena kondisi ekonomi yang sulit justru tidak terima bantuan. Di sisi lain, menurut warga, ada sejumlah warga yang sebenarnya mampu secara ekonomi namun menjadi penerima bantuan sosial. Sorotan tajam terkait tidak tepatnya sasaran bantuan sosial ini juga datang dari LBH Kinasi, Kabupaten Bojonegoro. Ketua LBH Kinasi Imam GK menyatakan, carut-marutnya penyaluran bantuan sosial merupakan dampak dari tidak tepatnya pendataan warga. Akibatnya, banyak keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 justru tidak mendapatkan bantuan, dan demikian pula sebaliknya. Pemkab setempat diharapkan segera melakukan pemutakhiran data dan perbaikan dokumen agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Bantuan apa belum, Bu? Belum Ya. Harapannya gimana, Bu? Pengennya ya seperti orang-orang merata bantuan, asal bantuan. Di sini banyak, Bu, yang nggak dapat bantuan? Ya, banyak, tapi ya ada yang kelewatan. Mudah-mudahan bisa cair di saya, di teman-teman yang belum itu loh. Kan semua itu kan kena imbas corona tuh, Pak. Itu ya, terdampak ya. Dampak, nah, tapi kan ternyata kok tidak dapat, itu gimana? Kalau yang menurut Bapak di tetangganya itu ada yang ekonominya lebih mampu tapi mendapatkan, ada nggak, Pak? Ya ini kan sebelah saya itu kan kaji ya, tapi kan dapat itu ya gimana? Selama periode 29 April hingga 30 Juni, Ombudsman Republik Indonesia menerima 1.330 pengaduan masyarakat soal bantuan sosial. Dari jumlah itu, yang paling banyak adalah penyaluran bantuan yang tidak merata. Seperti apa datanya? Sudah bergabung dari luar studio Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Suhaidi, melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Pak Ahmad. Selamat pagi juga para pendengar Metro TV. Ya, terima kasih, Pak. Apa saja jadi aduan terbanyak yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia? Ya, jadi kalau bantuan sosial itu kan ada 5 hal ya, ada 4 jenis ya, ada program sembako, ada BLT, ada PKH, dan ada kartu prakerja. Yang tertinggi adalah program sembako tadi ya, 52,9%, yang kedua adalah BLT. 43,3%. Jadi memang bantuan yang dibutuhkan adalah bantuan yang bersifat darurat. Katakanlah untuk orang menyambung hidup atau menjaga dari kelaparan. Jadi memang pemerintah harus benar-benar merata dan harus benar tepat sasaran ya. Jadi dari semua laporan itu yang membuat tidak merata adalah adanya pemahaman masyarakat akan persyaratan dan prosedur yang tidak terinformasikan ya. Ketika kami mengonfirmasi ke pemerintah, pemerintah merasa ini sudah dijelaskan. Tetapi kan yang merasakan itu masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan penjelasan yang baik dan yang sederhana gitu. Begitu ya, kalau Ombudsman sendiri melihatnya kesalahannya di mana, Pak Ahmad? Bagaimana maksudnya ketidakmerataan bansos yang terjadi? Apakah memang dari segi data atau memang bantuan yang diterima ini tidak sesuai dengan jumlahnya? Ada beberapa hal ya dalam laporan itu. Pendataan juga sesuatu yang penting. Yang pada tahap 3 minggu pertama itu pendataan memang masih semrawut ya, karena ada tambahan dari pengangguran baru, dari orang yang tidak kerja dan orang yang di rumah. Sementara bantuan-bantuan yang sebelum COVID itu juga belum mencukupi. Jadi jumlahnya berlipat-lipat gitu. Tetapi sekarang ini juga terjadi pergeseran lagi masyarakat, sehingga pendataan juga harus diperbarui. Jadi pertama-tama memang pendataan. Yang kedua adalah seringkali ada orang yang sudah terdaftar tetapi tidak sampai. Ada juga orang yang terdaftar tapi tidak menerima bantuan. Jadi ada banyak. Menurut Anda itu permasalahannya ada di mana? Ada letak kesalahannya di mana, Pak Ahmad?
Ada cara pendataan, kalau sekarang ini pemerintah sudah mendata dari RT RW lurah ya, jadi sudah lumayan, tetapi begitupun masih ada masalah juga. Dan yang kedua ada juga ketidaksiapan masyarakat petugas ya. Misalnya masih ada petugas yang memotong bantuan ya, merasa bahwa tidak ada biaya operasional sehingga biaya operasional diambilkan dari bantuan itu yang sebenarnya tidak boleh. Dan itulah pekerjaan ombudsman dan beberapa yang kita temukan sudah dikembalikan uangnya. Gitu. Baik, jadi ada biaya yang dipotong begitu ya di situ. Tadi Anda juga mengatakan Ya, mengenai sosialisasi yang tidak menyeluruh yang masyarakat rasakan. Maksudnya sosialisasi yang seperti apa, Pak Ahmad? Jadi misalnya ini kan masyarakat yang katakanlah masyarakat bawah ya, sehingga mereka kadang-kadang tidak tahu kemana mereka harus mengadu, karena tidak boleh keluar rumah kan. Kalau hari-hari biasa bisa ke lurah atau ke RT gitu. Jadi bagaimana caranya agar informasi ini benar-benar sampai ke orangnya, bukan hanya sampai ke pejabat di RT RW misalnya gitu. Jadi karena orang tidak boleh keluar rumah, jadi tidak bisa cari informasi kecuali melalui grup, WA, melalui televisi atau radio gitu. Oke, dan kalau untuk mengenai keluhan sendiri, itu yang paling banyak datang dari daerah mana mengenai ketidakmerataan ini? Banten tertinggi, itu rekor Banten ya, udah beberapa minggu ini tertinggi, DKI juga tinggi. Jadi Jawa malahan tertinggi. Bisa jadi juga di luar Jawa karena masyarakatnya jumlahnya sedikit dan juga informasinya juga kurang. Jadi tidak berarti yang rendah angka pengaduannya itu rendah tinggi penyebarannya, tapi bisa jadi juga mereka tidak punya kesempatan untuk mengadu. Gitu. Tapi kalau dari lihat itu tertingginya adalah Banten. Baik, lalu apa yang sudah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk memproses aduan-aduan tersebut? Ya, jadi kami di pusat dan juga di semua perwakilan itu kami bertemu dengan para pejabat di Kemensos dan Kemendes ya, karena dua kementerian ini yang bertanggung jawab. Kalau di perwakilan itu dengan dinas. Jadi setiap 2 minggu setelah kumpul data, kemudian kita ketemu dan minta agar ditindaklanjuti. Kemudian kami sambil memonitor itu, kemudian memberikan data baru, laporan baru. Gitu. Jadi terus kami melakukan. Dan juga kami bagaimana punya respon dari kementerian-kementerian terkait, Pak Ahmad? Pada dasarnya sangat baik ya, mereka malah terima kasih karena ini berkaitan dengan kredibilitas dan nilai mereka ya dalam hal tugas penyaluran ini. Tetapi masih ada juga yang lamban gitu ya, dan tidak kunjung ada tindak lanjut gitu. Jadi pada dasarnya mereka baik dan berusaha untuk itu, tetapi masih ada kendala-kendala untuk sampai ke tempat gitu. Misalnya PT Pos ya, itu juga tidak cepat gitu. Meskipun masyarakat sudah menunggu, sementara PT Pos juga cukup lamban gitu. Ya, menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membuat solusi mengenai carut-marutnya ketidakmerataan bantuan sosial ini? Saya kira memang harus ada semacam petugas yang memonitor ya. Kalau sekarang ini kan RT RW itu sudah bagus sebenarnya, cuma mereka terlibat dalam pendataan dan penyaluran, tetapi harus ada pihak yang secara langsung memonitoring dan mengawasi. Kami dari Ombudsman mengawasi hanya dalam hal secara umum ya, tergantung pada laporan, tetapi tidak bisa langsung karena tenaganya juga yang terbatas, tidak bisa satu persatu misalnya setiap kecamatan atau setiap kelurahan. Jadi saya kira memang harus ada pendamping dan pengawas ini yang kalau misalnya juga keluhan yang bisa langsung ya, misalnya masyarakat yang belum terinformasikan atau belum dapat bisa langsung
selesaikan di situ, tidak menunggu pendaftaran, tidak menunggu prosedur yang rumit gitu. Baik, lalu Pak Ahmad terakhir ini ke depannya apa lagi yang akan dilakukan oleh Ombudsman terkait aduan-aduan masyarakat mengenai bantuan sosial ini? Ya, ini kan sudah tahap ketiga ya. Seharusnya kami juga melihat ada perbaikan tentang pendataan ya. Meskipun pada tahap ketiga ini terjadi pergeseran manusia lagi karena pelonggaran PSBB ya. Ada orang dari kampung ke kota, dari kota mungkin ke kampung. Jadi pendataan kemungkinan akan terjadi kesemrabutan lagi. Karena itu pemerintah harus lebih aktif dalam pendataan ini, dan kami secara intensif akan terus berkomunikasi dengan kementerian dan dinas dan memberikan data-data yang masuk gitu, juga di perwakilan ya, di seluruh Indonesia, di perwakilan seluruh Indonesia. Baik, kami juga masih akan pantau nanti pelaksanaannya bagaimana. Terima kasih Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Swaidi telah bergabung di Metro Pagi Prime Time pagi ini.